dia ditanyakan mana sih situnya. Habis itu ditekuk dulu. Nah, salah. 32 berarti 16. Kayaknya cek ya, Bu. Kayaknya. Tuh, Bu, merah udah dibantu baju. Kalian ya periksa. Habis itu tekanan darah, tensi dan semua Ibu lewatkan ya. Silakan Ibu berbaring. Terus kameramen. Kemudian jangan lupa di selimut isi, Bu. Ibu, nah jilbabnya boleh dibuka Ibu. Jilbabnya dibuka itu untuk mengetahui apakah di daerah area kepala Ibu itu terdapat benjolan ataupun ada kelainan. Boleh dibuka Ibu? Boleh. Ya, mau aja. Iya. Apa enggak? Abang ada salah. Ya enggak apa-apa. Yes. Tidak usah disebarkan ya. Iya, Ibu. Aurat ya. Santai ya, Bu. Ibu permisi, ini saya pegang kepalanya ya, Bu ya, mau diperiksa. Masuk ke dalam seperti biasa, dibuka sambil diraba. Ibu, ini ada ketombe. Ibu kerapasnya seminggu berapa kali? Seminggu 4 kalian, Bu. Oke. Ini sakit tidak, Bu? Tidak. Atau sakit yang sebelah sini? Tidak sakit. Rambutnya hitam. Kemudian tidak ada bekas luka, tidak ada odem ya, Bu ya. Cuman nanti mungkin samponya harus diganti ya, Bu ya. Kayaknya nggak cocok samponya. Kemudian wajahnya bersih, tidak pucat, tidak ada tidak odem. Kemudian tidak ada plasma, grafi darah. Ibu boleh lihat ke atas, Ibu. Oke, konjungtiva tidak. Skleranya tidak ipteris. Kemudian Ibu lihat ke sini ya. Oke. Pupilnya positif. Misi ya, Bu. Ingat ya, pucuk hidungnya diangkat. Tidak ada sekret, tidak ada polip ya, Bu. Kemudian telinganya simetris. Ibu bisa menoleh ke kiri saya. Oke, bersih ya, Bu. Tidak ada serum. Oke. Kan biasanya gini. Bagus ya, Bu. Bersih ya, Bu. Bibirnya tidak pucat. Ibu boleh buka mulutnya, Ibu. Giginya ada yang bolong? Ada, Bu. Sakit tidak? Enggak. Tidak ada stomatitis ya, Ibu buka mulutnya, Ibu. Lidahnya boleh dikeluarkan. Di sini ada apa aja? Kelenjar. Bawah sini ada kelenjar, ada kelenjar, tiroid, parotid, Ibu sakit. Ada vena jugularis, sakit tidak? Kemudian ada getah bening. Nah, untuk area payudara Anda meriksanya hanya 1 kali sirkuler ya. Tidak perlu yang menggunakan beberapa pemeriksaan. Ibu kan sadari. Ibu tangan kirinya boleh diangkat ke atas. Ibu permisi, ini sebelumnya mau dilakukan pemeriksaan pada payudara Ibu untuk mengetahui apakah payudara Ibu siap untuk menyusui. Untuk anak pertama menyusui kemarin Ibu? Menyusui, Ibu. Nanti dibuka, dilihat pertama papila mamanya tenggelam atau menonjol. Yang kedua warnanya. Ya, kemudian ketiga kebersihannya. Mohon maaf sekali kadang di ibu hamil itu ada daki yang ada di papila itu dikasih tahu kalau kotor ya, maka itu nanti di penkesnya kita sampaikan baby oil yang dikompres baru dibersihkan, tapi tidak boleh terlalu sering karena bisa kontraksi. Itu masuknya ke penkes ya setelah pemeriksaan ya, Anda lihat tidak kotor atau bersih. Kemudian pemeriksaannya sirkuler dari aksila, kemudian memutar ya sampai ke puting, kemudian dipencet apakah ada cairan yang sudah keluar, di skip ya, bisa dibuka. Kemudian perut sudah, kemudian habis dari abdomen ke genitalia itu diperiksa jika ada indikasi. Kalau nggak ada indikasi ya nggak usah. Kemudian boleh ditanyakan ke ibunya, Ibu di vagina Ibu ada seperti pembuluh darah yang menonjol nggak di pinggir-pinggir anunya? Nggak ada sih, Bu. Rupanya nggak ada. Ada pernah gatal? Masa sih lihat cairan yang keluar? Ada warna hijau atau gatal? Tidak juga ya. Kemudian daerah mohon maaf tempat Ibu buang air besar itu apakah ada seperti gelembung yang keluar, daging yang menonjol? Nggak ada. Kalau Anda bilang ambeien atau hemoroid kan nggak semua orang tahu. Tapi kalau daging yang menonjol boleh juga kalau matanya wasir, itu biasanya mereka lebih tahu. Oke. Kemudian jangan lupa disampaikan ke ibu bahwa akan diperiksa bagian perutnya. Yang pertama diinspeksi. Ada apa? Luka, ada serai, ada linia tidak. Itu yang pertama diinspeksi, baru melakukan palpasi. Kakinya ditekuk, kemudian level 1 itu fungsinya untuk apa? Menentukan apa yang ada di fundus ibu. Ya. Kemudian tekniknya untuk pengukuran metlinnya itu tekniknya buta kan ibu kemarin bilang, berarti dibalik. Nah, ini sama-sama senti ya. Nah, kalau di sini kita makainya yang nolnya di sini, berarti dari sini ya. Berarti dibalik seperti ini. Nah, oke. Ini kita langsung masuk ke level 1. Tangannya jadi dilihat dulu riwayat pasien. Kalau ada penyakit menular maka pakai ensur. Kalau tidak ada langsung pakai tangan. Sebelumnya cuci tangan, dihangatkan, kemudian posisinya menghadap ke ibu. Tangannya dari bagian bawah ya, kemudian disatukan di atas. Di atas ini dirasakan bulatkah, keraskah, ya kan? Lunakkah, ya kan? Oh, ternyata di sini lunak dan bulat, berarti bokong. Ini sudah dapat di sini fundusnya, maka Anda hitung jarinya. Ini PX nih. 3 jari bawah PX berapa minggu? 36 sampai 39 minggu. Berarti di sini ditahan, kemudian ambil metlin. Ini nggak boleh lepas karena ini sudah menahan fundus. Ini tadi nolnya yang dipakai yang di belakang ya. Nah, berarti yang di sini dijepit. Paham? Kemudian ini kan mengukur TFU ya, kakinya dilurusin apa ditekuk? Dilurus.
tolong kakinya diluruskan. Baru Anda ukur pakai Matlin sampai di atas simfisis. Kalau ininya terlalu ke bawahan gini, berarti ininya ditarik. Baru dibuka 19 cm misalkan. Paham? Udah, ini kan bayi-bayian ya. Ini lepot 1. Lanjut lepot 2. Tangan Anda pindah ke kanan dan kiri perut ibu. Yang ini mendorong, ini meraba. Oh, merabanya boleh gini? Tidak, tapi pakai punggung tangan. Dirasakan apakah keras memanjang. Kalau keras memanjang, oh kok putus-putus ya Bu, halus-halus berarti? Nah, ini didorong ke sana, yang ini kan sudah selesai, ini dorong ke kiri. Kok kecil-kecil ya? Kok ada kayak halus-halus? Jari berarti ekstremitas. Berarti punggungnya ada di sebelah kiri ibu ya, jadi puki kiri ibu. Leopard 2 sudah, leopard 3. Tangan kiri pindah ke punduk, tangan kanan pindah ke simfisis. Ingat kakinya tadi ditekuk. Habis Matlin tadi ditekuk dari leopard 2 sampai leopard 3. Di sini dirasakan kok bulat ya, keras ya, apa tuh? Kepala. Goyang dikit, tek gitu yang sakit ya. Oh, kepala. Oke, sudah leopard 4. Berarti terbawah janin, terbawah perut ibu adalah kepala. Sekarang leopard 4. Tadi kok agak goyang ya, dalam hati kan ya. Habis itu ini kakinya di kepala, ibu menghadap ke kaki. Nah, ini di perut kita sini diraba. Disusuri aja kita ya. Loh, kok nggak bisa ketemu? Ada yang ganjel di sini. Konvergen, divergen. Konvergen. Berarti belum masuk. Tapi kalau kebalik. Kalau di sini tidak ketemu, berarti divergen. Ada tahanan, ada ke kepala. Tapi kalau di sini tangan Anda masih ketemu, berarti konvergen. Belum masuk. Paham sampai di sini? Sudah, misalkan pasien Anda sudah masuk nih, Anda langsung hitung seberapa jauh dengan cara apa? Jarian. Oh, kepala yang mengganjal di sini 2 jari, berarti yang masuk 3. Berarti 3/5. Oh, berarti yang dihitung tuh yang di sininya ya Bu? Iya, yang bisa kita rabakan yang di luar, berarti yang masuk 3/5. Oh, yang di sini 1 jal, sisanya berarti masuknya 4. Jadi 4/5. Kakinya tadi ditekuk atau diluruskan? Diluruskan. Ini di leopard. Baru kita head itu. Di leopard sudah ada gambaran belum? Ada. Setelah selesai di perut, tadi leopard masih belum selesai. Kita masih ada di DJJ. Tadi buka atau puki? Puki. Udah masuk belum? Belum. Berarti di sebelah kiri, punktum maksimumnya untuk diletakkan di tempat yang luas. Sebelah kiri kan? Belum masuk. Kemungkinan kalau belum masuk setinggi pusat atau sedikit di bawah pusat, nggak mungkin sudah di sini karena belum masuk, berarti di sini. Baru dengarkan menggunakan telinga ya. Kalau gini kan susah ya, berarti kan biasanya di sana kosong, berarti Anda pindah ke sebelah kiri ibu. Mungkin ini kayak apa Bian? Tertindih Ya, jadi di tempat yang lumayan enak. Misalkan dibuka ya, berarti Anda menghadap kaki ibu sambil memegang nadi. Kalau nadinya dengan bunyi duk-duknya sama, berarti salah atau benar tempatnya? Salah. Berarti yang Anda dengarkan adalah nadi ibu. Harus pindah. Pas didengarin, oh ternyata denyut yang di dalam telinga didengar dengan yang di tangan itu berbeda. Maka ini berarti DJJ. Maka hitung selama 1 menit. Udah, ini lepaskan. Bu, boleh nggak megang gini Bu? Nggak boleh. Ini kan kresek-kresek, nggak kedengeran. Ketika dapat untuk maksimumnya, letakkan dilepas. Tapi ini megang nadi ibu. Kalau sama berarti salah. Kalau beda berarti benar. Baru dilanjutkan selama 1 menit. Sampai di sini paham nggak? Paham. Nah, ini nanti bisa dicoba sendiri setelah ini. Nanti kan ada praktek lagi, cuman kan butuh apa ya? Latihan. Oke, ini Bu skip, kita langsung ke head. Berarti harus ada teman yang bersedia menjadi ya. Ini jarinya bersih, tidak pucat ya Bu. Dibuka ya Bu ya. Mohon maaf, kaos kakinya. Ini punya siapa ya? Punya Bu. Ya, Amit. Dalam. Kalau yang di tangan, cara mengecek odemnya di punggung tangan. Kalau di kaki, di punggung kaki dan tulang kering. Ini kan tulang kering ya. Jadi kan nggak boleh sampai ke sini. Bu, odem ya Bu? Enggak, di sini dan di sini. Kemudian di kuku begitu juga dilihat. Ini panjangnya kukunya Bu. Gitu. Nanti di edukasi pada saat di penkes. Ibu boleh miring ke sebelah kiri, miring. Kemudian dilihat apa ini? Varises. Kemudian Ibu lurus Bu kakinya. Sekaligus ketuk perkusi ginjal ya. Harus diperkusi, sakit nggak Bu? Bilang Ali berbalik, ibunya ganas Atau kalau bukan berbalik ya? Enggi miring. Nah, kalau misalkan ibunya miring, kalau menurut kalian kesulitan, bisa dengan bersila duduk menghadap ke depan. Ibu bangun dulu Ibu. Nah, ibu hamil nggak boleh disuruh bangun seperti ini. Kenapa? Sakit pinggang. Ibu miring dulu. Ini untuk menopang, ini mendorong. Hap. Seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh langsung bangun, sini tekan. Yang terakhir adalah ibu patella. Ini yang jadi PR banget. Karena banyak yang Gagal. Ibu mundur lagi sedikit Ibu. Kebanyakan Ibu. Ya. Bu, apa? Lemes? Nah.
Nah ini kan ada ya, ini kan segitiga, dia kan mohon maaf ya agak apa dagingan sedikit, jadi kelihatan, ya kan? Jadi yang ada tekukan. Dilihat dengan postur tubuh, ada skoliosis, lordosis atau kyphosis. Kalau lordosis Ini ke depan. nah, kalau kyphosis Ke belakang. kalau skoliosis ada pemeriksaan dari apa? Ekstremitas ya, di sebelah, tidak simetris. Kalau ibu hamil ini Kebanyakan lordosis. Makanya harus dikasih tahu, nggak boleh jalan ini kali. Nanti kalau nggak kelar lordosis. Maaf ya, spinarun, kristarum. Ingat? Ingat nggak spina yang mana, krista yang mana? Dua-duanya nonjol. ini nonjol. Yang spina yang mana? Yang atas apa bawah? Spina yang di bawah adalah krista, kan ada bedanya. Ya nggak? Mana? Woi mau coba uli. Woi aku. Maaf ya Ren. Oh iya mau. Jadi Dari tengah-tengahnya. di tengah-tengahnya Di dalamnya tuh pelan-pelan. Tadi pelan-pelan. Atas, di bawah. Ya Lorena, sampai kedua nih. Di bawah Lorena. iya. Nah, jadi tinggal dihubungkan spina sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ini dilihat. Woi lewat. 20 berapa? 1, 2, 3. 23. Habis itu ini tadi spina, sekarang yang di bawah krista. Ini spina. Dua berapa? 1, 2, 3, 4. 24. 27. Ya kan? Sekarang simpisisnya, maaf ya. Iya, kenapa kami beda? Spion jam berapa? Simpisisnya. Oke. Sama lumba 5. Lumba 5 itu ibunya suruh bubuk ibu. Nah, ibu bubuk. Di sini di tulang belakang yang menonjol. Ada. Ya, itu namanya lumba nih. Ada tuh. Ini tadi sini. Buku siapa nih sakitnya? Berapa ini? 18. Nah, yang terakhir minta tolong dengan pasien. Jangan minta konsimpisis ya. Nanti ya kamu sama ibu hamil diraba beneran. Keluhan kemaluannya tadi. Ya, pegang. Kemudian di sini disambungkan ke krista, kemudian ke spina, baru ke lumba 5, baru maju lagi ke depan, kembali ke spina, krista, baru ke simpisis. Nah, berapa di sini? 81. Normal nggak 81? Normalnya berapa? Apakah ada CPD Mencapai. atau tidak? Mana? Tidak. Yang kemarin cephalopelvic disproportion atau panggulnya severe. Ya, jadi kalau pemeriksaan ibu hamil ditambahi dengan pemeriksaan panggul. Lingkar panggul gini boleh nggak, Bu? Seret. Di atas di Boleh. Ukur baju. Tapi jangan salah, kalau di puskesmas ada tambahan namanya lingkar perut untuk mengisi di BPJS. Nggak apa-apa, seperti ini memang lingkar perut. Tapi kalau pian bilang lingkar panggul, nggak bisa. Harus tadi mulainya dari simpisis kembali ke simpisis. Ada yang mau ditanyakan?